Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang serangan umum 1 Maret dan pertempuran Laut Aru. Pada bulan Desember 1948, Belanda meluncurkan serangan ke wilayah Indonesia yang disebut agresi militer 2. Pada bulan Desember 1948, Belanda meluncurkan serangan ke wilayah Indonesia atau biasa disebut dengan agresi militer Belanda 2 oleh para pejuang dan operasi Kerai atau operasi Gagap oleh para penjajahan Belanda. Dengan serangan tersebut, Belanda berhasil menduduki ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta, serta melawan para pemimpin, diantaranya yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir yang ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Dengan serangan ini, Belanda hampir melumpuhkan perjuangan kemerdekaan. Karena itu, para pemimpin perjuangan yang masih bebas ingin menunjukkan ke dunia internasional bahwa negara Indonesia masih ada dan kuat untuk melawan Belanda. Serangan ini disebut dengan tujuannya tersebut. Gagasan serangan tersebut dibuat oleh Jenderal Sudirman selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia yang saat itu memimpin perang gerilya dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Serangan umum tersebut dilaksanakan dalam bentuk serangan kilat untuk menduduki posisi strategis di Yogyakarta. Selama beberapa jam kemudian, mundur dan kembali gerilya di hutan. Selain menyerang dan menguasai Yogyakarta, para pejuang juga menyerang kota Solo agar pertahanan dari tentara Belanda pecah. Akibat dari serangan kilat tersebut, membuat Belanda tidak bisa membalas dan menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia belum menyerah. Pertempuran Laut Aru merupakan suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi waktu dua kapal jenis destroyer pesawat jenis milik Neptune dan Frey milik Belanda menyerang RI Marjan Tutul 650, RI Marjan Kumbang 653, dan RI Harimau 654 milik Indonesia yang sedang berpatroli pada posisi 04,49 derajat lintang selatan dan 135,02 derajat bujur timur. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, yaitu korbankan semangat pertempuran. Hal tersebut dilakukan hanyalah untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang seutuhnya merdeka dari penjajahan negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengerti betul tentang segala perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang, agar nantinya perjuangan tersebut tidaklah berhenti pada perebutan kemerdekaan, melainkan sebagai generasi penerus bangsa meneruskan perjuangan tersebut dengan cara mengedukasikan masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan tentang serangan umum 1 Maret 1949. Yang mana peristiwa serangan umum 1 Maret ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu perjuangan para pahlawan. Serangan umum 1 Maret 1949 ini merupakan serangan yang dilakukan oleh para jajaran petinggi militer Divisi 3 untuk merebut kembali Yogyakarta, sekaligus untuk membuktikan bahwa TNI dan Republik Indonesia masih sangat kuat, sehingga diharapkan akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang berlangsung di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan utama dari serangan ini merupakan untuk meruntuhkan moral pasukan Belanda serta untuk membuktikan kepada internasional bahwa TNI memiliki kekuatan besar untuk melakukan perlawanan. Yang akan kita bahas, yang pertama ini ada jalannya serangan umum 1 Maret 1949. Pada tanggal 1 Maret 1949, tepatnya di pagi hari, dimulai serangan besar-besaran dengan fokus utama yaitu di Yogyakarta, yang mana pada saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Selain Yogyakarta,
diadakan serangan pula di daerah lain yaitu Solo, Magelang, dengan tujuan untuk menghambat bantuan tentara Belanda. Kemudian pusat komando pada saat itu ditempatkan di Muto, tepat pada pukul 6 pagi. Sirene dibunyikan dan serangan dilakukan ke seluruh penjuru kota. Serangan tersebut dibagi dalam 5 sektor. Yang pertama, kota yang dipimpin oleh Letnan Marsudi. Yang kedua, barat dipimpin oleh Letkol Venje Sumwal. Ketiga, utara dipimpin oleh Mayor Kusno. Keempat, selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono. Kemudian yang B, ada kerugian kedua belah pihak dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Dari pihak Belanda, 6 orang tewas dan 14 orang luka-luka. Sementara di pihak Indonesia tercatat 300 prajurit gugur, 53 polisi gugur, dan jumlah rakyat yang ikut gugur tidak bisa dihitung secara pasti. Sementara itu, menurut media Belanda, korban dari pihak mereka selama bulan Maret adalah 200 orang tewas dan luka-luka. Yang ketiga, ada perkembangan setelah serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah lemah. Tak lama setelah serangan umum 1 Maret ini terjadi, serangan umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang Republik Indonesia yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase tetapi juga mampu melakukan penyerangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavaleri, persenjataan barat artileri, pasukan infanteri, dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo ini yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya. Arti penting dalam serangan umum 1 Maret yang pertama adalah menunjukkan kepada dunia bahwasanya keberadaan pemerintah dan TNI masih kuat dan solid. Hal ini menunjukkan kepada dunia internasional. Yang kedua adalah dukungan terhadap perundingan atau diplomasi yang berlangsung di PBB. Yang ketiga adalah meningkatkan moral bangsa Indonesia. Yang keempat adalah menumbuhkan mental pasukan Belanda. Yang kelima adalah memerintahkan kedaulatan Republik Indonesia. B. Pertempuran Laut Aru. Pelaksanaan operasi penyusupan tersebut pada hari Senin 15 Januari 1962. Pada H-3, semua kapal ALRI telah merapat di Redzenfos Point di sebuah pulau di Kepulauan Aru. Pasukan yang sudah diturunkan dari Hercules Auri juga sudah diangkat ke kapal dari Letfun menuju pulau tersebut. Pada hari pertama di titik itu, pesawat-pesawat Belanda sudah datang mengintai. Hal yang sama terjadi pada H-2 dan H-1. Pada hari H pukul 17.00 waktu setempat, 3 kapal mulai bergerak, di antaranya KRI Harimau berada di depan, membawa antara lain Kolonel Sudomo, Kolonel Mas Yudi, dan Kapten Tondo Mulyo. Di belakang diikuti yaitu kapal KRI Macan Tutul yang dinaiki Komandan Yosudarso, sedangkan di belakang merupakan KRI Macan Kumbang. Menjelang pukul 21.00, Kolonel Musrid melihat radar blitz pada lintasan depan yang akan dilewati oleh 3 kapal Indonesia. 2 di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Blitz tersebut tidak bergerak, bahwasannya menandakan kapal-kapal sedang tidak berjalan. Ketika KRI kemudian melaju,
tiba-tiba terdengar dengungan pesawat mendekat, lalu menjatuhkan flare yang tergantung pada parachut. Keadaan tiba-tiba menjadi terang benderang dalam waktu cukup lama. 3 kapal Belanda yang berukuran lebih besar ternyata sudah menunggu kedatangan ketiga KRI tersebut. Kapal dari Belanda akhirnya menembakkan tembakan untuk balas menembak samping KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk membalas menembak, namun tidak mengenai sasaran. Komodor Yos Sudarso memerintahkan ketiga KRI untuk kembali. Ketika kapal pun serentak membelokkan 180 derajat. Akibat dari manuver tersebut, kapal Belanda mengira bahwa kapal KRI akan membalas tembakan. Maka dari itu, kapal Belanda menembak KRI Macan Tutul yang pada sasaran pertama meleset, yang kedua tepat pada kapal tersebut, sehingga Komando Yos Sudarso memerintahkan perintah untuk mengobarkan semangat pertempuran. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa melalui agresi militer Belanda II ini, para pemimpin Republik Indonesia sudah berhasil ditaklukkan oleh Belanda dan ibu kota Yogyakarta sudah berhasil diduduki oleh Belanda. Dan pada waktu itu Belanda menyiarkan pada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada dan perlawanan dari TNI pun sudah tidak ada gunanya lagi. Namun TNI berhasil membenahi para pasukan dengan melancarkan serangan pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. TNI tersebut berhasil memasuki ke kota Yogyakarta pukul 6 pagi dan kemudian pukul 12 siang terpaksa mundur dari Yogyakarta karena Belanda pada waktu itu mendatangkan bantuan penyerangan. Walaupun TNI hanya menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam, namun ini memiliki arti yang sangat berarti. Pertempuran Laut Aru terjadi di Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu 2 kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Freely milik Belanda menyerang KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau milik Indonesia yang sedang berpatroli, dan Komodor Yos Sudarso gugur dalam pertempuran ini. Tersebut saran yang dapat kami sampaikan yaitu jika kita ingin Indonesia ini lebih baik, kita semua harus banyak-banyak belajar dari sejarah dari masa ke masa supaya kita semua memahami betul bagaimana perjuangan para pahlawan kita melawan para penjajah sebelum merdeka. Baiklah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.